Tidak ada rumah sama sekali. Kami ditumpangin rumah sama keluarga saudagar kayak gitu mas. Dan rumah itu tidak ada, mohon maaf, WC-nya. Kita perlu pakai kantong kresek gitu mas untuk buang air besar. Itu momen dimana saya pengen merubah gitu ekonomi saya, mengangkat harkat derajat ekonomi orang tua. Itu salah satu caranya adalah dengan pendidikan. Bapak saya lulusan SD, ibu saya lulusan SD, kakak SMK kalau nggak salah. Saya pikir saatnya sayalah yang punya kesempatan untuk bisa kuliah. Kalau bukan saya siapa lagi gitu. Itu deh satu-satunya cara untuk saya bisa keluar dari keterkungkungan keluarga besar ini gitu. Saya ini punya gerai pizza 350 cabang, habis gembel, nggak bisa makan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Agustin. Saya hari ini dikasih amanah sebagai founder sekaligus direktur PT Alu Cinta Padamu yang membawahi Rumah Makan Sambal Alu, Bandar Lampung. Bapak Ibu itu sebenarnya kalau dari kampung itu dari keluarga yang berada. Bapak ada dapat ujian suka main judi, terus akhirnya mau nggak mau ibu harus berjuang untuk menutup hutang yang banyak. Itulah yang menyebabkan kondisi ekonomi bapak ibu terpuruk gitu. Bahkan sampai kalau mau ngomongin tentang sekolah, itu SMP dibilang sama ibu, udah Yayan, kamu nggak usah sekolah lagi. Akhirnya kakak saya yang sudah lulus SMA bilang, sayang kalau kamu nggak sekolah, kamu tak sekolahin gitu. Waktu itu kakak saya kerja di pabrik. Jadi latar belakang keluarga saya sangat amat sederhana. Bahkan kami pernah ada di posisi tidak ada rumah sama sekali. Kami ditumpangin rumah sama keluarga saudagar kayak gitu mas. Dan rumah itu tidak ada, mohon maaf, WC-nya. Kita perlu pakai kantong kresek gitu mas untuk buang air besar. Itu momen dimana saya pengen merubah gitu ekonomi saya. Saya akhirnya kerja mas, berangkat ke Solo. Di situ saya ikut kerja jadi kapster salon khusus muslimah. Di situ alhamdulillah selama 1 tahun saya kerja, saya izin untuk kuliah. Jadi dari jam 3:30 pagi saya jadi pembantu rumah tangga bos saya sendiri gitu, dan alhamdulillah orangnya baik banget. Saya pokoknya ya cuci bajunya, ngepel, jadi namanya pembantu rumah tangga gitulah mas. Terus nganterin anaknya sekolah, habis itu terus kerja di salonnya. Jam 5 sore itu terus akhirnya saya kuliah sampai jam 9 ikut kelas karyawan. 9 malam, terus pulang, naruh motor, habis itu saya lesin anak tetangga, terus sampai jam 12 malam, pulang, istirahat, besok gitu terus. Alhamdulillah lulus. Mengangkat harkat derajat ekonomi orang tua itu salah satu caranya adalah dengan pendidikan. Bapak saya lulusan SD, ibu saya lulusan SD, kakak SMK kalau nggak salah. Saya pikir saatnya sayalah yang punya kesempatan untuk bisa kuliah. Kalau bukan saya siapa lagi gitu. Itu deh satu-satunya cara untuk saya bisa keluar dari keterkungkungan keluarga besar ini gitu. Maksud hati dengan kuliah siapa tahu dapat kehidupan yang jauh lebih baik ya. Jadi D3 komunikasi massa, jadi penyiar gitu kan. Masuk Lampung, langsung daftar di RRI mas. Daftarlah, masuk pertama, keterima mas sebenarnya. Hari pertama adalah interview bersama pimpinan RRI. Itu saya sudah menikah. 1 minggu setelah menikah langsung dibawa ke Bandar Lampung. Sampai sini ketemu orang pimpinannya orang Batak mas. Orang Batak itu kan keras ya. Siapa nama kamu? Pertama kali saya interview, kerja ikut orang, dibentak begitu. Ciut nyari saya. Habis itu saya langsung bilang, saya nggak mau kerja, pokoknya saya nggak mau kerja, saya maunya dagang. Akhirnya 2007 saya mulai jualan. Brand pertama saya jualan jilbab, terus akhirnya tutup, hamil kan, melahirkan. Terus brand kedua jualan sambal pecel, brand ketiga jualan jamu. Terus banyak sampai pada akhirnya saya punya 12 brand, jatuh bangun. Jualan pizza, punya 350 cabang se-Indonesia mas. Itu tertinggi
di antara semua brand yang sudah saya bangun. Brand saya yang ke-13 yang Sambal Alu itu jadi turning point kehidupan saya. Dan ternyata yang ke-13 inilah kehidupan saya berubah. Semua berubah, ya, rumah tangga berubah, kehidupan ekonomi berubah, spiritual dan semuanya berubah. Kalau ngomongin 11 tahun perjalanan kehidupan rumah tangga kami itu, Mas, kehidupan kami itu kayak roller coaster. Jadi habis naik, turun, itu nggak ada jedanya, nggak ada berhenti-berhentinya. Setelah sekarang ya, Mas, setelah dilalui itu ternyata aku baru sadar, ternyata gini, Mas, segala sesuatu yang berakad, ketika salah satunya itu melenceng keluar dari syariat, itu keberkahan Allah pasti dicabut gitu. Kalau keberkahan sama Allah dicabut, udah pasti jelas sudah mulai akan timbul berantakan-berantakan gitu, Mas. Saya masih ingat betul waktu itu guru saya bilang gini, Mbak Dian, kamu nggak akan pernah bisa bisnismu berjalan dengan baik kalau rumah tanggamu tidak kamu selesaikan gitu. Ini nggak akan pernah bisa berjalan lurus kalau rumah tanggamu tidak baik. Artinya rumah tangga baik, insya Allah bisnisnya baik kalau itu couple planner. Saat itu ada dari sisi saya yang terlalu melekat. Saking melekatnya, saking cintanya, mungkin Allah cemburu. Sehingga apa yang dalam diri saya itu menjadikan berhala kecil untuk diri saya, Mas. Itu cara Allah mengembalikan saya ke jalan seharusnya gitu. Berantakan, Mas, sangat berantakan. Semua orang yang ada dalam hidup saya pergi, saya ditinggalkan. Saya hanya bersama 2 anak saya. Bisnis yang saya bangun dalam kondisi tertinggi tadi itu, Mas, saya punya gerai pizza 350 cabang, habis gembel, nggak bisa makan. Terus saya tinggal di bedengan, saya bawa uang 500.000, 400 untuk bayar bedeng itu, yang 100.000 untuk saya bisa beli beras, saya bisa beli ayam. Disitulah mulai saya hidup sedikit terlunta-lunta sama anak-anak. Terus memulai Sambal Alu di situ, jualan nasi liwet, ayam bakar sama anak-anak. Sama 2 anak saya itu. Saya sempat depresi, mau rasanya mati aja. Untung ketemu sama temen yang ngajak kajian. Selama 7 hari itu, setiap hari saya perlu kajian, karena kalau enggak, saya merasa kayak mau mati aja, Mas. Karena aku merasa kayak, ya kamu nggak pantas, kamu nggak cantik, kamu nggak becus, kamu nggak berharga gitu. Ya udah, jelas yang terjadi di rumah tangga ini ya karena kamu sudah seberjuang itu, sudah memperjuangkan itu, tetap aja kamu ditinggalkan. Jadi memang udah kamu nggak pantas, udah. Itu yang membuat saya akhirnya kayak merasa nggak berguna gitu loh, Mas. Kalau kata anak saya tuh ketawa-ketawa, air mata sambil keluar, kepalanya jedot-jedotin ke tembok. Saya itu di kamar katanya udah berhari-hari nggak mandi, udah berantakan. Cuman ya kayak orang gila gitu loh, Mas. Sudah nggak ini. Dan tapi itu momen yang seumur hidup nggak bisa saya lupakan. Saya dibangunkannya, saya didudukkan sama teman saya ditamparnya, Mas. Dia bilang gini, bangun Dian, kata dia gitu. Saya nggak mau bangun kan. Saya didudukkan, saya ditamparnya sekencang mungkin. Bangun Dian, kata dia gitu. Mau sampai kapan kamu menangis gitu? Kamu sampai kapan kamu jadi orang gila kayak gini gitu? Yang kamu tangisi, yang membuatmu jadi gila kayak gini, sedang bersenang-senang dengan orang lain, sementara kamu menghancurkan dirimu. Sakit, Mas, tamparannya tuh sakit banget. Tapi sakitnya itu menyadarkan saya, ya juga ya gitu. Kenapa saya harus menghancurkan diri saya gitu? Sementara dia aja nggak sadar. Bahkan dia sedang bersenang-senang gitu. Besoknya saya mulai bangun, saya mulai mandi, saya mulai urus anak-anak saya, Mas. Saya mulai berangkat ngaji, saya mulai ngurus usaha saya. Saya mulai sadar bahwa, oh ya saya berharga. Saya mulai ke psikolog, dari situ akhirnya bangkit. Dan mulai sadar, ternyata Allah itu baik. Dari situ terus saya ketemu kelas pola pertolongan Allah. Dan saya mulai sadar ternyata saya hanya kehilangan 1 orang. Dan saya mendapatkan begitu banyak orang yang mencintai saya gitu, Mas. Pulang itu saya berlinang air mata gitu. Tapi mau tahu nggak, Mas, saya seperti menjadi seseorang yang baru. Tahajudnya saya pertama kali dalam hidup saya, tahajud itu. Saya bilang gini sama Allah, ya Allah, jika memang Engkau ridho dengan apa yang saya perbuat hari ini, saya ridho. Apapun yang hari ini Engkau pengen saya lakukan, saya ridho, saya pasrah. Saya pertama kali dalam hidup saya, doa saya sudah bukan lagi doa meminta, tapi saya memasrahkan apa yang ada dalam hidup saya. Bahkan kalau hari ini Engkau meminta saya mati pun, saya ridho, ya Allah. Setelah itu, besoknya enteng hidup saya, Mas. Enteng banget. Saya merasa kayak beban itu hilang semua. Keajaiban mulai datang. Orang-orang baik mulai dekat, rezeki mulai hadir, anak-anak saya mulai membaik, Sambal Alu mulai membaik, rezeki mulai datang, komunitas, dan banyak banget karunia-karunia itu mulai hadir dalam hidup saya, Mas.
setelah momen itu. Jadi Allah itu kalau kasih pertolongannya itu di luar apa yang kita prediksikan gitu. Walaupun kita itu harus hancur dulu lah harga dirinya, hancur dulu kesombongannya, hancur dulu egonya gitu. Kita terlalu fokus dengan hati manusia, tapi lupa dengan siapa yang membuat hati. Doa kita itu kadang gini, ya Allah, saya bisa mengubah keadaan, tapi bukan, ya Allah, Engkaulah yang membuat keadaan ini, aku pasrahkan semuanya kepadamu. Tapi kita hanya fokus dengan ikhtiar kita hanya fokus dengan kita dan manusianya, bukan fokus kepada sang pembuat manusia. Harusnya dalam kondisi seperti itu, harusnya kita pasrah, kita ikhlas, ya kita pasrahkan semuanya kepada Allah, bukan malah justru kita terlalu menggenggam, kita justru malah nggak fokus sama diri kita malah justru nggak balik sama Allah, malah kita fokus sama ikhtiar, yang inilah, yang itulah, fokus mempercantik diri lah, fokus inilah, fokus itulah, tapi lupa untuk balik kepada Allah, balik kepada merayu kepada Allah, tapi malah balik merayu kepada manusianya. Sehingga Allah nggak suka, Allah jadi cemburu, kita terlalu mencintai makhluknya, lupa untuk mencintai Allah. Kenapa sambal alu? Karena saya bisa masak, saya bisa bikin sambal gitu. Dan waktu itu nasi liwet itu saya agak jago lah buatnya. Jadi saya nggak perlu ribet-ribet lagi buat gitu loh Mas. Nah sambal alu memang itu sudah ada. Sebenarnya itu ide sudah lama, sudah difikirkan. Cuman memang belum terrealisasi. Jadi saat itulah kayaknya saatnya untuk mulai saya buat. Alhamdulillah dari 5 kotak, 10 kotak, lama-lama jadi 20, 30 kotak. Alhamdulillah instansi mulai order, terus akhirnya lama-lama jadi 50 kotak, 100 kotak, ribuan kotak, alhamdulillah Mas di situ. Jadi pagi bangun jam 2 gitu kan, produksi sendiri, habis itu nganter anak sekolah, terus habis itu masak lagi, belum lagi ngadmin, terus habis itu masak lagi, terus belanja sendiri. Lama-lama kok aku gempor juga ya, akhirnya punya karyawan 1-2 orang yang bantu produksi, aku ngadmin, terus aku belajar bikin ads sendiri, FB ads waktu itu. Ya kayak gitu Mas, terus sampai aku lakuin sendiri itu kalau nggak salah aku pernah itu semua serba dilakuin sendiri, orderan ribuan dikerjain dengan beberapa karyawan, sampai mimisan itu Mas. Terus pokoknya yang penting bisa hidup, bisa makan anak-anak ini, kayak gitu. Flashback di tahun 2017 ya Mas, sambal alu itu pertama kali saya jualan lewat bedengan itu mungkin pertama kali yang jual makanan berat via delivery online dan WhatsApp. Karena waktu zaman itu belum ada Mas, orang yang jualan makanan berat itu pakai media sosial, itu satu. Terus kedua, yang pertama kali pionir, nasi liwet dan nasi daun jeruk, dengan positioning makan sambal sepuasnya, itu baru sambal alu. Dari situlah kan pionirnya makan sambal sepuasnya dan nasi liwet, nasi daun jeruk di Bandar Lampung. Maka begitu mudah diterima. Jadi gini Mas, belajar dari imprinting. Segala sesuatu yang belum rame di daerah A, tapi sudah rame di daerah B, kita bisa adopsi ATM gitu. Nasi liwet, nasi daun jeruk itu kan di Jawa Barat banyak banget Mas, sudahan Mas. Terus saya berpikir, ini mah di Bandar Lampung belum banyak. Saya bawalah konsep itu ke Bandar Lampung. Nah itu imprinting di situlah. Makanya karena pionir, itu akhirnya terkenallah sambal alu dengan nasi liwet dan nasi daun jeruknya gitu. Dan kebetulan saya memang suka ngulik gitu loh Mas, resep-resep itu saya suka. Ketika saya kulik resepnya, terus saya coba blind test, uji ngangenin kepada ratusan responden, dan ternyata valid rasanya, ya sudah kita jual. Jadi uji ngangenin itu gini, waktu pertama kali saya jualan di bedengan itu Mas, mungkin iya, saya memang belum banyak lah duitnya, tapi setiap kali saya jualan nih, misalkan satu hari laku 5, yang satu saya kirim gratis. Nah, misalkan nih saya laku 5, yang satu saya kirim gratis, saya suruh ngisi kuesioner, gimana rasanya, tampilannya gimana. Nanti besok laku lagi tuh 7, yang satu saya gratisin lagi. Sampai kurang lebih 200 orang yang dapat gratis. Nah, dari 200 orang itu ngisi nilai. Berapa nilainya? Kalau di atas 8, berarti valid produknya. Nah, itu menurut saya uji ngangenin. Pakai cara ekonomis dengan duit yang tidak seberapa. Kalau duitnya sudah banyak, biasanya uji ngangenin kan langsung banyak gitu kan, 200 hari itu juga gitu. Kita bagi-bagi sampel dengan target market yang kita udah tentukan, terus kita langsung sebar kuesioner gitu. Sesuai dengan yang kita pilih.
perempuan, pecinta pedas. Kalau aku memang perempuan sih, karena kan perempuan kebanyakan impulsif ya. Target market terbesar di Indonesia kan perempuan gitu kan. Dikit-dikit belanja kan perempuan. Sambal Alu itu adalah saripati semua kegagalan dan semua keberhasilan dari 12 brand yang saya bangun dan yang gagal dan yang sukses saya ambil. Jadi dari situ belajarnya. Mulai dari sistem, mindset keuangan, mindset produknya, corporate mindsetnya, itu dari 12 kegagalan tadi itu. Jadi buat saya ketika teman-teman mulai merasakan kegagalan atau mengalami kegagalan itu bukan mulai dari nol, justru mereka itu memulai dari angka 1, 2, 3 karena mereka investasi ilmu. Leverage-nya ya pas kurang lebih ya hampir 1 tahun, saya sudah mulai agak ramai tuh ketemu partner. Partner saya itu waktu itu jadi sopir gokar. Sebenarnya dia tuh pebisnis mas, cuman karena dia lagi mencari jati diri, menambahin kesibukan dengan sopir gokar. Kebetulan pas pakai beliau, ngambillah nasi tampah kami di bedeng itu, di kontrakan itu. Dibawalah, nggak ketemu saya tapi ketemu admin saya gitu. Ini kok wangi banget, nasi liwet kan wangi ya mas, nasi daun jeruk kan wangi. Terus balik lagi dia, ketemu Moza dan Mabel, anak-anak saya di depan kontrakan. Lah ini anaknya Mbak Dian gitu. Udah kenal, udah teman lama. Cuman nggak tahu kalau kisah saya jadi seanjlok itu gitu loh mas. Ini serius Mbak Dian. Karena dia taunya kan saya punya 350 cabang mas. Iya kan. Jadi teman-teman saya itu waktu itu saya benar-benar lost kontak gitu. Nah begitu dia tahu, saya dihubungin. Mbak Dian ketemu dong gitu. Terus ketemu, terus ngobrol. Terus karena dia cicip produk dan segala macam, beliau menawarkan untuk yuk Mbak kerjasama. Niat awalnya adalah sebenarnya dia pengen bantu juga sih, kasihan Mbak Dian kok ngelihatnya ngenes gitu kan. Terus akhirnya 4 bulan lah saya memikirkan untuk tampil nggak ya. Apa tawarannya Bu? Dia punya dana dari investor, dia punya ilmu, dia pinter jago marketing, tapi dia nggak bisa bikin produk. Mbak mau nggak? Nih ada dana investor, kamu kan jago bikin produk, ayo punya restoran, rumah makan, ayo nggak, mau nggak? Terus aku mikir kan, kondisiku kayak gini gitu, takutnya nanti aku nggak bisa mengelola dengan baik, saya juga lagi trust issue dengan seseorang kan gitu ya mas. Tapi entah kenapa Allah itu condongkan untuk nggak apa-apa diterima, ini orang baik gitu. Setelah 4 bulan, saya juga tanya sama kakak saya kan juga bantu saya kan mas, kakak, terus ibu dan segala macam, dan pada akhirnya saya terima. Terus saya bilang sama partner saya, oke, saya mau, tapi ingat ya, kamu in charge di dalam perusahaan ini, in charge karena aku kurang bisa di marketing. Saya bilang saya hanya pintar operasional produk gitu, marketing aku kurang pintar gitu. Oke mbak, nggak apa-apa, jadi kita bagi saham. Dari situ akhirnya cabang pertama di Pramuka, 1 tahun pakai dana investor mas. Terus habis itu tahun kedua pakai dana investor lagi untuk buka cabang yang kedua. Setelah itu baru tahun ketiga, keempat sudah pakai dana sendiri sampai sekarang. Sebelumnya itu juga saat aku mulai memutuskan untuk menerima investor, terus berpartner, itu perlu banyak belajar mas. Karena selama aku 12 kali kegagalan, itu salah satunya itu aku harus menanggung hutang 500 juta kan. Itu karena kurangnya ilmu menghadapi investasi dan investor gitu. Itu perlu untuk diperhatikan. Kita perlu mencari investor yang ngerti bagaimana investasi yang benar. Akadnya yang benar itu yang seperti apa. Karena kebanyakan investor itu ngertinya bagi untung aja tapi nggak ngerti bagi rugi, itu satu. Terus dengan partner pun kita pun juga harus ngerti bagian dia itu yang seperti apa. Contoh, misalkan dia bagian apa aja tuh di dalam usaha, operasional kah, finance kah, SDM kah, atau operasional kah, itu ada bagian presentasenya mas. Jadi nggak sembarangan ya sudah kita 50-50 ya, nggak seperti itu ternyata. Jadi ada bagiannya. Kalau guruku ngajarin tuh contohnya ya mas, kalau kamu operasional kamu ada di 40%. Kalau kamu misalkan di SDM oke 20%, finance di 20%, marketing di 20%. Jadi kalau misalkan kamu cuman ngurusin marketing ya sudah kamu di 20%. Jadi itu perlu benar-benar ilmu. Maka kenapa kadang-kadang teman-teman yang berpartner, punya akad, itu suka kadang-kadang bermasalah di akhir karena mereka kurang ilmu. Itu dari Coach Dania sih. Jadi Coach Dania sih bilangnya mungkin itu standar yang diberikan kepada saya. Saya nggak tahu ya, kan orang itu pasti punya presentasinya masing-masing. Dan balik lagi sebenarnya itu kan balik lagi dengan akad atau ridhonya masing-masing. Tapi kalau mau lebih standar,
di situ. Karena operasional kan lebih banyak yang dikerjain, lebih ribet. Wajar kalau lebih banyak gitu. Dan buat saya, aku sepertinya lebih enteng ketika kita punya patokan. Dan ketika kita punya guru, patokannya di situ ya sudah clear, daripada kita gontok-gontokan, debat kusir, malah kita nggak ngerti yang benar yang mana gitu. Cara aku melunasi hutang itu juga keajaiban. Mau tahu nggak? Aku tuh digaji dari perusahaanku tuh cabang pertama, mau tahu nggak? Aku tuh digaji 3 juta, Mas. Alu yang di Pramuka. Karena aku sudah ikhtiar berikrar bahwa aku harus digaji dari perusahaanku. Karena belajar dari 12 kali kegagalan tadi, jadi aku digaji dari perusahaanku, gajiku 3 juta. Dengan omset berapapun, gajinya 3 juta. Bagaimana caraku untuk melunasi? Hutang itu dihasilkan dari pembayaran supplier yang belum selesai di pizza. Semua aku datengin, aku hadapin bapak-bapak semuanya, gede-gede badannya. Tapi kebetulan karena mungkin yang menghadapi perempuan ya, jadi mungkin mereka lebih kalem gitu. Tapi saya bilang sama mereka, Bapak, saya bilang separuh hutang perusahaan lama, saya yang akan membayar. Tapi saya minta tolong jangan tagih. Saya ada di sini, saya akan bayar semampu saya bayar. Saya bilang gitu. Tapi kalau Bapak nanti nagih-nagih, saya jadi kayak konsentrasi. Tapi percaya sama saya tidak akan lari kemana-mana. Bayangin Mas, 500 juta. Saya tuh bayar tuh satu supplier 200.000, 100.000. Tapi mau tahu nggak, Allah itu kasih bantuannya. Tidak ada satupun yang komplain. Itu yang bikin saya tuh kayak sampai hari ini takjub ya. Kok bisa ya Allah itu bikin hati supplier-supplier itu tuh untuk ya wes lah nggak apa-apa gitu. Dan tahun 2018 kan itu Mas, 2022 lunas. Entah dengan cara apa. Tak hadepin satu-satu, ada uang 1 juta tak kasih, ada uang 20 juta tak kasih. Bisa bayar hutang itu terakhir itu tahun 2019. Saya punya bagi hasil itu 30 juta. Saya tanya sama guru saya, Ustadz, saya punya uang 30 juta. Saya mau bayar hutang, tapi hutang saya 500 juta. Tapi saya punya duitnya cuma 30 juta. Saya pengen umroh. Apa yang harus saya lakukan? Bayar hutang kan kewajiban, umroh itu kan sunnah. Apa yang harus saya lakukan? Kata ustaz saya, berangkat umroh. Tadi ya gitu. Terus hutangnya gimana? Sampai sana minta Allah lunasin hutang. Akhirnya saya berangkat, Mas. Saya berangkat sampai sana. Pertama kali dalam hidup saya 2019, saya minta sama Allah, ya Allah, lunasin hutang saya, ya Allah. Saya hanya punya uang 30 juta, saya kesini, ya Allah. Pulang dari umrah itu, entah kenapa ya Allah, duit entah dari mana, lunas 2 tahun setelahnya. Dari situ akhirnya alhamdulillah saya bisa beli rumah. Buat aku tuh happy itu kalau bisa membuat orang lain bahagia ya. Hari ini aku tuh hanya ingin bisa memberikan manfaat lah buat orang lain tuh, buat aku tuh udah sukses sih. Maka kenapa akhirnya visi misi perusahaanku sudah bukan lagi tentang seberapa banyak pencapaian perusahaan kan, tapi seberapa banyak perubahan yang aku ingin berikan ke perusahaan gitu, terutama kepada anak-anak gitu, kepada karyawan gitu, kepada masyarakat, kepada lingkungan gitu. Karena ternyata itu berdampak gitu, dan itu yang membuatku lebih bahagia. Karena seberapa banyak Mas harta yang aku punya nggak membuatku bahagia tuh, bahkan aku kehilangan semuanya, hilang bersih, suami nggak ada, duit dari mulai banyak terus jadi punya hutang 500 juta, ya nggak? Apa membuat bahagia? Enggak, ternyata enggak. Fana ternyata duit itu. Aku ngerti nih, jadi tulang punggung keluarga itu susah. Maka aku pengen apa yang menjadi keberuntungan dan karunia yang Allah kasih ke aku, mereka itu juga ikut merasakan. Contoh, Allah kasih kemudahan di hidupku itu, ngerasain umroh mudah. Aku juga pengen tuh karyawanku tuh juga ngerasain umroh. Terus aku tuh sama Allah dimudahin tuh jadi tulang punggung keluarga. Makanya aku pengen tuh cita-citanya karyawanku tuh gajinya tuh kalau bisa di atas rata-rata. Terus aku nih sama Allah dikasih kemudahan nih bisa ngasih pendidikan yang terbaik buat anak-anakku gitu. Dengan segala plus minusnya. Makanya aku pengen ngasih daycare untuk karyawan-karyawanku perempuan gitu loh. Itu meaning buat aku Mas gitu. Di perusahaan kami itu mindset corporate itu memang sudah tertanam dari awal. Gitu. Saya beruntung dengan 12 kali kegagalan itu, akhirnya punya saripati yang terbenar, pola sukses yang benar itu ini nih yang harus aku lakukan. Salah satunya adalah punya corporate mindset. Corporate mindset itu adalah salah satunya akhirnya punya sistem. Sistem itu ketika aku tidak ada, perusahaan masih tetap berjalan. Pun mindset terhadap keuangan. Jadi akhirnya perusahaan itu bisa bertumbuh, sustain dengan sehat. Makanya dari 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang itu berjalan dengan sistem, berjalan dengan organisasi.
gitu Mas. Itulah yang menurut aku ya, yang sampai hari ini membuat perusahaanku bisa bertumbuh walaupun belum sempurna, tapi menurut aku sudah lumayan kuat lah. Itu karena organisasi dan sistem. Sistem itu adalah budaya yang kita bentuk dari awal sampai akhir gitu ya. Budaya apa aja ya? Budaya mulai dari memperlakukan uang masuk sampai uang keluar, budaya mulai dari bagaimana karyawan menjalankan SOP, mulai dari mencuci ayam sampai outputnya ayam jadi ayam bakar, budaya dari bagaimana supplier masuk membawa beras sampai pada akhirnya jadi nasi liwet. Itu semua ada budaya yang sudah terdokumentasikan dengan baik dan harus diikuti oleh semua karyawan. Saya memonitor tim yang ada di bawah saya. Tim yang ada di bawah saya memonitor tim yang ada di bawahnya. Tim yang ada di bawahnya memonitor tim yang ada di bawahnya gitu. Kalau sampai hari ini kami masih punya 8 level lah, 8 tingkat gitu. Kalau kata guru saya itu harusnya punya 22 tahapan level ya. Untuk menjadikan perusahaan itu bisa mandiri, sustain, dan benar-benar bisa corporate lah ya. Corporate itu artinya ketika foundernya sudah nggak ada, bertahun-tahun perusahaan itu masih ada. Total ya 150-an sih. Kalau 2 brand ya 300-an lah. Lumayan. Kalau dibayangkan dulu yang cuma 3 orang, sekarang udah 150. Udah banyak sih. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung dengan baru 4 cabang itu termasuk besar sih. Itu termasuk gemuk, tetapi Mas, yang saya tanamkan itu adalah saya menginvestasikan di awal. Yang paling besar itu adalah backup office-nya, manajemennya gitu. Kalau tidak ada manajemen, karena aku bangunnya awalnya ada corporate mindset, jadi yang aku bentuk duluan itu adalah manajemen, penggantiku, tangan kanan dan tangan kiriku gitu. Kalau misal nggak ada manajemennya, ya aman-aman aja sih, cuman aku terus bawahku langsung operator. Pasti tidak segemuk itu, pasti lebih lean gitu. Tapi karena aku menginvestasikan, membagi sebagian apa yang aku dapat untuk teman-teman manajemen, membagi pekerjaanku dengan teman-teman manajemen, akhirnya jadi lebih gemuk aja. Tapi dengan target, dengan manajemen yang sebanyak ini, aku perlu berapa cabang? Misalkan dengan manajemen segini aku harus perlu 10 cabang ya. Nah sekarang baru 5 cabang, berarti perlu 5 cabang lagi gitu. Gaji itu yang jelas ketika kita menjabat di perusahaan kita. Karena saya menjabat di perusahaan sebagai direktur, otomatis saya dapat gaji Mas. Kecuali kalau memang business owner-nya itu tidak menjabat, ya tidak perlu dapat gaji, dividen saja. Itu pun kalau perform ya Mas, business owner tuh kan ada yang di kick out dari direksi karena mungkin dia nggak perform. Ada yang seperti itu, jadi dia tidak usah dapat gaji. Sama yang kedua dividen tuh udah jelas pasti dari saham kan. Gitu. Jadi gini, yang pertama udah jelas yang tadi saya sebutkan ya Mas, bahwa sambal alu itu pionir. Pionir itu kan kalau biasanya tuh FM di industri itu kalau nggak yang paling enak, yang paling unik, pionir. Itu biasanya target market itu ngelirik kan. Nah, alhamdulillah sambal alu itu pionir ya di Bandar Lampung ya. Terus yang kedua, memang kami secara marketing itu mengedepankan emotional brand, emotional value dibandingin rational value. Jadi buat kami, kalau rational value itu kayak produk lah Mas, ayam bakar, sambal, nasi, itu udah jelas pasti semua akan berlomba-lomba untuk bikin produknya lebih enak. Tetapi buat saya, kalau kita kejar-kejaran terus dengan produk, akan makin banyak orang yang bisa ngejar produk kita. Kan itu rational value bisa dilihat, bisa ditiru Mas. Tapi yang susah untuk ditiru itu adalah emotional value. Apa? Cerita, perasaan, sesuatu yang tidak bisa diukur dan dilihat secara kasat mata, emosional gitu. Apa? Engagement dengan customer. Dan itu hanya bisa didapatkan dari feel mereka terhadap brand. Nah, itu yang kita mau tingkatkan. Itulah kenapa after sales kita perbaiki, pelayanan kita perbaiki, experience-nya di sambal alu kita tingkatkan, sehingga orang mau beli sambal alu itu bukan tentang sambal alu tuh ayam bakarnya enak, tapi mereka merasa ketika mereka beli di sambal alu mereka feel different. Banyak sekali teman-teman yang beli di sambal alu itu sudah bukan lagi tentang ayam bakarnya enak, sambalnya enak, tapi kalau aku beli di sambal alu tuh aku tuh udah merasa kayak ngumrohin karyawan-karyawannya kayak gitu. Aku tuh merasa kalau aku beli di sambal alu tuh aku tuh merasa ikut berpahala. Nah, ya seperti itu. Hal yang seperti itu kan tidak bisa di-compare dengan kompetitor lain Mas. Susah untuk di-compare kan. Itu yang menurutku menjadi daya saing yang kuat ya untuk sambal alu. Terus yang selanjutnya adalah di sambal alu itu wow experience-nya. Wow experience itu adalah salah satunya sambal alu itu memberikan experience makan sambal sepuasnya, memberikan menu-menu tradisional yang keseluruhan itu otentik hanya diberikan di rumah makan
sambal alu. Terus sambal alu pun juga memberikan experience ketika customer masuk, itu customer itu akan disuguhkan pengalaman disambut sukacita oleh para karyawan. Nah, kayak greeting, selamat datang, siap makan sambal sepuasnya. Begitupun pas pulang, mereka juga akan disambut dengan hangat dengan ucapan terima kasih, alu cinta padamu. Selain itu juga di produk, mereka juga makan sambal sepuasnya itu disuguhkan sealu-alunya, boleh makan sepuasnya di tempat gitu, harus habis kalau sanggup menghabiskan gitu. Nah, terus sisi lain wow experience sambal alu itu ada di pelayanan, salah satunya ada di handling komplain kami. Sambal alu diajarkan ketika ada yang komplain, kami ingin membuat customer yang komplain dari benci, nggak suka karena komplain jadi cinta. Caranya seperti apa? Mereka ketika komplain, misalkan contoh ketinggalan nih sambal, ketinggalan nih timun misalkan, mereka boleh menyampaikan kepada kami akan ganti itu bahkan full. Jadi nggak cuma diganti sambelnya atau timunnya mas, tapi diganti satu menu dan diantarkan sampai rumah gitu. Setiap yang memberikan kritik dan saran, setiap yang memberikan komplain kami terima dengan baik, bahkan kami kasih komplimen, rasa terima kasih berupa produk gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan wow experience itu yang akan diterima, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu faktor sambal alu diterima oleh masyarakat Bandar Lampung. Dan kita punya visi misi yang kuat sih. Salah satu visi kita itu kan kita pengen punya memperkuat lokal, menjadi inspirasi dan membangun peradaban. Menjadi lokal champion itu adalah kita ingin menjadi juara di semua daerah di mana nanti kita existing. Kalau di Bandar Lampung berarti ingin menjadi hero di Lampung. Hero-nya itu bukan menjadi produk kebanggaan. Misalkan contoh kayak produk di Lampung itu yang khas gitu, itu tidak. Tapi ingin jadi juara itu juara yang memberikan kebermanfaatan gitu. Jadi pengennya di Lampung itu adalah juara memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat di sekitarnya. Menginspirasi itu lebih ke apa? Prestasinya, menginspirasi kegiatan-kegiatannya, value-value-nya. Mudah-mudahan walaupun kami ini masih UMKM kecil, bisa menginspirasi teman-teman nasional gitu. Terus membangun peradaban adalah kami lumayan fokus sama pendidikan sih mas gitu. Maka kami punya daycare untuk anak-anak karyawan. Kita juga bikin beasiswa untuk sekolah-sekolah di Bandar Lampung. Dan di Sambal Alu sendiri itu ada mini pesantren, kita ada tahsin, dan semuanya itu kita lakukan itu utuh. Kita ngajarin nilai-nilai itu nggak cuman dari luar tapi dari dalam secara utuh gitu. Buat saya utuhnya itu adalah peradaban. Kalau buat saya hanya ingin mencari sukses itu nggak cuman sukses tapi sukses berkah. Sukses yang mendatangkan ketenangan, sukses yang mendatangkan kebahagiaan, sukses yang memberikan kebermanfaatan dunia dan akhirat. Salah satunya ya memanusiakan manusia itu adalah salah satu jalan bagi saya dan perusahaan saya untuk mendatangkan keberkahan gitu sih. Saya Dian Dwi Agustin, owner dari Sambal Alu, Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.